diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sharing session ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Nasional 2020, kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MTCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang tentang praktik baik Aisyah dalam membangun kelentingan keluarga dan komunitas dalam masa pandemi COVID-19 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama nanti akan ada pembukaan oleh Direktur Peringatan Dini BNPB, kemudian dilanjutkan paparan dari kelima perempuan tangguh dari perwakilan pimpinan Pusat Aisyah dan pimpinan wilayah Aisyah Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Bengkulu. Dilanjut nanti sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup dan kita berfoto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan harapan agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara pertama, yakni sambutan, sekaligus kami mohon berkenan membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Afrial Rosya, MA, MSI, Direktur Peringatan Dini BNPB, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Aisyah seluruh Indonesia, barangkali ada yang hadir di sini. Kemudian juga mungkin para narasumber, moderator, serta hadirin undangan peserta webinar yang saya banggakan. Izin Bapak Ibu, mungkin Ibu-Ibu semua ya, Sri Kandi, Aisyah yang hadir di sini, saya senang sekali bersama Ibu sekalian di sini. Saya mewakili Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Lilik Kurniawan. Kebetulan pada hari ini beliau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, melihat kondisi terakhir setelah pasca kejadian banjir di Kabupaten Garut. Nah, beliau mewakilkan ke saya untuk bisa membuka acara sharing session pada pagi hari ini. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam pertemuan daring sebagai bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020. Jadi kita 13 Oktober lalu Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan puncak kegiatan PRB Pengurangan Risiko Bencana ini di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini adalah bagian dari komitmen MDMC dalam ikut mengisi acara Bulan Pengurangan Risiko Bencana ini. Saya menyambut baik inisiasi dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center, MCCC, dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Pimpinan Pusat Aisyah menjalankan sharing session ini. Ini adalah bentuk peran aktif, saya rasa, dan komitmen dari MDMC dan Aisyah terutama dalam melakukan praktik baik, khususnya dalam upaya pengurangan berisiko bencana. MDMC secara umum telah menunjukkan keproporannya menjalankan amanat perserikatan menjadi lembaga penanggulangan bencana yang senantiasa aktif bergerak untuk masyarakat, mendampingi dan melayani masyarakat, terutama dalam usaha kesiapan, pencegahan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pelaksanaan kegiatan yang mengangkat tema pembelajaran program keluarga dan komunitas Lenting Aisyah, praktik baik Aisyah dalam membangun kelentingan keluarga dan komunitas dalam masa pandemi COVID-19 menunjukkan merupakan wujud nyata kepedulian Aisyah terhadap upaya pengurangan risiko bencana, terutama dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 saat ini. Dan ini mengingatkan saya bahwa ketahanan keluarga itu menjadi semakin penting yang harus diwujudkan. Salah satunya adalah bagaimana peran Sri-Kandi Aisyah dalam meningkatkan daya lenting keluarga untuk senantiasa bisa survive dalam kondisi wabah COVID saat ini. Kita menyadari bahwa penanganan wabah COVID pandemi tentunya tidak mudah. Nah, pemerintah
tentunya tidak akan mampu berjalan sendiri dalam menghadapi permasalahan global ini, yang tidak saja melanda Indonesia, tapi seluruh dunia, setelah WHO menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi pada bulan Maret beberapa waktu lalu. Peran serta masyarakat, dalam hal ini juga MDMC dan Aisyah, dunia usaha, media, kemudian perguruan tinggi dalam kerangka kerjasama Pentahelix Penanggulangan Bencana menjadi satu keniscayaan. Para peserta webinar yang saya hormati, kita menyadari bahwa COVID-19 masih nyata ada di tengah-tengah kita. Jadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selalu menekankan bahwa COVID-19 masih ada di tengah kita. Saat ini kita bersama sedang mengatasi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas kepada seluruh kehidupan masyarakat, penyelenggaraan negara, juga kehidupan rakyat. Pandemi ini memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian rakyat, kemudian juga kesejahteraan rakyat. Banyak upaya kebijakan yang telah diambil pemerintah, namun upaya pemerintah saja tidaklah cukup. Nah, itu diperlukan adanya peran serta aktif masyarakat untuk mempercepat putusnya rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita harus mengadakan perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya kebiasaan baru yang aman dan produktif COVID melalui penerapan protokol kesehatan menjadi secara ketat harus menjadi suatu hal yang harus kita laksanakan oleh semua pihak, khususnya masyarakat. Aman berarti kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat, termasuk di dalamnya juga dalam keluarga. Produktif artinya kita tetap produktif, baik negara, ekonomi, kemudian juga ekonomi dalam masyarakat atau keluarga juga. Nah, saya mendengar kemarin dari penjelasan panitia bahwasanya kegiatan Aisyah ini adalah bagaimana mengupayakan agar keluarga, dalam ini sebagai organisasi terkecil di masyarakat, untuk bisa tetap survive dalam kehidupan atau dalam masa pandemi COVID-19 ini. Upaya yang terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 harus konsisten dilaksanakan, termasuk edukasi di dalam keluarga. Pentingnya arti keluarga dalam percepatan penanganan COVID-19, menurut pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu. Barangkali ibu-ibu sekalian pernah mendengar bahwasanya ada kampanye dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu ingat pesan ibu. Artinya adalah pemerintah berharap bahwa warga Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya sendiri. Nah, ini harapan pemerintah, sehingga harapannya dengan kampanye ini, kampanye ingat pesan ibu ini dimunculkan upaya meyakinkan masyarakat agar bisa patuh pada protokol kesehatan. Saya rasa menjadi sangat relevan tema kita hari ini dengan harapan pemerintah bahwa peran masyarakat dalam hal ini keluarga menjadi bagian penting dalam penanganan COVID-19. Sekali lagi, kemudian saya dalam kesempatan ini mengapresiasi upaya-upaya kader PP Muhammadiyah yang membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sebagai bentuk apresiasi tersebut, kami bisa informasikan bahwa BNPB sudah memberikan penghargaan kepada Muhammadiyah Disaster Management Center dalam acara puncak peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2020 yang lalu. Penghargaan ini diberikan terkait konsistensi, komitmen, serta praktik baik bidang pengurangan risiko yang telah dilakukan oleh MDMC selama ini. Hadirin yang berbahagia, para serikandi tangguh dari Aisyah, mungkin beberapa itu hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap agar MDMC Aisyah sebagai organisasi kemasyarakatan untuk bisa terus-menerus berkontribusi dan berkiprah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Selanjutnya, mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sharing session dengan tema pembelajaran program keluarga dan komunitas Lenting Aisyah, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrial Rosya, Direktur Peringatan Dini BNPB. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke sesi diskusi. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Hening Parlan sebagai pemantik diskusi. Maka saya mohon izin untuk memperkenalkan beliau, profil singkat beliau. Ibu Hening Parlan merupakan Ketua Divisi Lingkungan Hidup, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau saat ini sebagai advisor untuk program keluarga dan komunitas selenting Aisyah. Profesi beliau saat ini yaitu sebagai Manager Stakeholder Engagement Multi Stakeholder Forestry Program 4 di PT Palladium International Indonesia. Kepada Bunda Hening Parlan, kami persilakan Bunda. Ya, terima kasih Kakak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua berjumpa pada pagi hari ini dengan suasana yang sangat baik. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak dan Ibu dari BNPB. Yang kami hormati dan kami cintai adalah Bapak dan Ibu dari MCCC, kemudian pimpinan dari MDMC, serta ibu-ibu yang kami sayangi, baik dari pimpinan pusat Aisyah maupun pimpinan wilayah Aisyah. Nah, di sini kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan hari ini kepada yang kami hormati Pak Afrial. Terima kasih atas sambutannya. Saya ingat banget dengan tadi, ingat pesan Ibu. Jadi moga-moga yang pada datang hari ini juga menyampaikan hal itu, diingat-ingat selalu apa yang disampaikan oleh Pak Afrial pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami cintai, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pemantik diskusi untuk pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa MCCC sebagai satu kelembagaan yang dibentuk pada saat pandemi COVID-19 itu bersama-sama dengan MDMC, bersama-sama dengan Aisyah, dan bersama-sama dengan komponen Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia itu melakukan kolaborasi yang sangat apik, yang sangat hebat, dan sampai hari ini masih terus bekerja. Nah, untuk melengkapi itu, kami dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu semua, bahwa di Aisyah itu ada berbagai majelis dan lembaga, salah satunya adalah Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi ini jadi satu, mungkin sebagai pengetahuan juga untuk Pak Afrial dan Bapak Ibu yang ada di BNPB, sehingga apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi awalnya, di mana kegiatan ini adalah kegiatan untuk meningkatkan ketangguhan keluarga di masa pandemi. Seperti apa ketangguhan di masa pandemi itu? Ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah membagi atau pentingnya tentang pengurangan risiko bencana. Di dalam pengurangan risiko bencana, maka kita semua harus dan wajib bekerja untuk mempersiapkan diri pada kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk mengurangi risiko bencana. Kalau kita COVID-19 itu mempunyai dampak yang sangat besar, dan itu adalah sebuah bencana, pandemi, di mana pandemi itu bukan bencana yang biasa. Pandemi adalah suatu bencana yang membutuhkan treatment yang sangat berbeda. Oleh karena Halo, Assalamualaikum. Bunda Ning. Halo, sepertinya terputus ya? Ya, kayaknya hilang. Oh baik, berarti memang sedang terputus. Halo Bunda Ning. Baik. Oh Bunda Ning
Halo, Bunda Hening. Baik, Bapak Ibu, kita menanti sejenak. Mbak Farah. Baik, Pak Afrial. Saya bisa izin karena 9.45 juga sudah ada Zoom lagi. Baik. Baik, Ya. Pak Afrial, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir Iya, di forum ini. Nah, ini Bunda Hening sudah tersambung lagi, Bunda. Ya. Pak Afrial mohon izin untuk Mbak Ning, mungkin barangkali saya izin dulu. Ya, silakan Pak Afrial. Ya, kebetulan ada acara juga Zoom lagi jam 9.45. Ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Izin pamit semua ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Afrial. Terima kasih Pak. Iya. Izin foto dulu. Oh, baik. Ada yang ingin berfoto? Oh, iya, silakan. Baik, Afrial, ibu-ibu kita foto dulu. Sebelum Pak Afrial pamit, mari kita nyalakan videonya, kita ambil foto sebentar. Bapak Ibu silakan menyalakan videonya. Jangan lupa foto. Baik, sebentar. Mas Afgan dan teman-teman panitia bisa dibantu share screenshot ya. Baik, akan saya hitungi. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Ini ada beberapa slide ya, ada 3 slide. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya simpan dulu, mohon izin. Baik. Berikutnya, slide berikutnya. 1, 2, senyum. Oke, baik. Slide terakhir, Bapak Ibu, mohon ditunggu. 1, 2, senyum. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Izin ya, Ibu, Bapak sekalian. Oke, Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Afrial. Terima kasih. Baik, Bunda Hening Parlan sudah tersambung lagi. Terima kasih banyak, Pak Afrial. Ya, Bunda Hening Parlan, halo. Baik, sepertinya ada kendala sinyal. Di layar saya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin Bunda videonya dimatikan saja, enggak apa-apa Bunda kalau jaringannya kurang baik. Ya, saya akan mengurangi video sebentar biar saya bisa bicara karena internetnya lagi sedang tidak baik. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, jadi saya tadi mengatakan ada 3 hal yang sangat penting di dalam itu. Yang pertama adalah kata kuncinya pertama adalah pengurangan risiko bencana, yang kedua adalah peran perempuan, dan yang ketiga adalah membangun resiliensi atau kelentingan keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam pengurangan risiko, tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang sangat besar, dan ini adalah bencana pandemi yang sangat beda dengan bencana geologi atau bencana karena alam, sehingga treatmentnya sangat berbeda. Oleh karena itu ada 2 protokol, yaitu ada protokol kesehatan dan protokol yang mengetuk pengurangan risiko melakukan kegiatan, dan juga protokol langit istilahnya, yaitu protokol kalau kita sebagai orang umat beragama, maka kita juga harus bisa menggunakan protokol doa untuk mengetuk langit istilahnya. Ibu Ustazah kita dari Ketua Ibu Nurni menyampaikan, jadi 2 protokol itu harus diletakkan. Yang pertama adalah protokol kesehatan, di mana akan memandu kehidupan kita sehari-hari, dan yang kedua adalah protokol untuk mengetuk langit, yaitu protokol dengan doa dan usaha yang sifatnya kita hubungannya antara kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah tentang perempuan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, data sangat jelas menyampaikan bahwa dampak yang sangat besar. Dulu dikatakan bahwa pandemi ini hanya berdampak kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Namun kenyataannya adalah bahwa pandemi ini juga berdampak kepada semuanya. Dan ketika dampak itu terjadi, maka dampak itu bukan hanya dampak kesehatan, tetapi juga pada dampak ekonomi. Pada dampak ekonomi dan rumah tangga misalnya, maka perempuan menjadi orang yang paling punya dampak terbesar,
karena semua hal sekarang dilakukan dari rumah, sehingga apabila imunitas seorang perempuan atau seorang ibu tidak bagus, maka hal ini akan sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Nah, data yang paling akhir sangat mengerikan, di mana proses perpisahan atau perceraian, kemudian kekerasan rumah tangga itu sangat besar terjadi di masa pandemi. Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci di dalam proses membangun keluarga yang lebih baik. Nah, yang nomor 3 tentang bagaimana membangun resiliensi keluarga atau membangun kepentingan keluarga. Disinilah kuncinya, ibu-ibu, menjadi kunci penutup di mana bahwa 3 hal tadi maka dikuncinya dengan membangun resiliensi keluarga. Di dalam Aisyah itu berpuluh tahun, bahkan mungkin kita sudah 100 tahun lebih, kita mempunyai namanya keluarga sakinah. Nah, selain itu di dalam keluarga sakinah, maka bangunan keluarga sakinah ini menjadi satu model yang terus-menerus dipakai. Kemudian di era pandemi, maka ada gerakan ta'awun, yaitu gerakan yang dimulai oleh pimpinan pusat Aisyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk gerakan saling care dan share terhadap sesama. Nah, gerakan yang kemudian dibangun jauh sebelum ini, maka dilengkapi dengan gerakan kelentingan keluarga dan gerakan kelentingan komunitas yang dilakukan tahun ini. Gerakan itu sendiri itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman tentang kesehatan. Yang kedua adalah tentang bagaimana keluarga-keluarga memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan tingkat ekonomi dengan program ketahanan pangan, misalnya menanam sayuran, budidaya ikan dalam ember, dan yang terakhir adalah bagaimana kita semua berusaha untuk care dan share terhadap sesama. Nah, beberapa hal ini adalah hal-hal yang sangat penting, dan ini kita bekerja saat ini ada di 16 wilayah atau 16 provinsi di mana Aisyah bekerja. Sampai kemarin kita telah bekerja sekurang-kurangnya 2.950 kepala keluarga, atau kalau mungkin dihitung jiwa hampir lebih sekitar 10.000 jiwa yang kita mempunyai dampak atas hal itu. Nah, ini adalah salah satu kontribusi dari Aisyah, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya terhadap menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan jangan lupa kita mempunyai 3 hal yang sangat penting, yaitu pertama tentang meletakkan pengurangan resiko di apapun kegiatan kita, kemudian perempuan menjadi salah satu garda terdepan, dan yang terakhir adalah bagaimana kelentingan keluarga dan kelentingan masyarakat itu menjadi salah satu fondasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Demikian Mbak Farah yang kami sampaikan. Terima kasih banyak, dan kita akan mendengarkan bagaimana ibu-ibu Aisyah dari berbagai wilayah akan menceritakan kisahnya masing-masing. Itu yang kami sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas pagi hari ini. Terus semangat dan terus sehat. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daning telah memantik diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi diskusi dengan mendengarkan dari bunda-bunda dari berbagai wilayah, ada dari Bali, nanti kemudian dilanjut Jawa Timur, kemudian Kalimantan Timur, dan Bengkulu. Nah, ini yang pertama, sesi pertama kita akan berbincang dengan Bu Setiarti. Sebelumnya saya mau memberitahu Bu Arti sudah kami jadikan host. Monggo silakan bisa share screen paparannya. Bisa dibantu di-share-kan, Mbak? Untuk paparannya sebentar. Bunda tadi mengirimkan paparannya ke Mbak Eka atau ke Mbak Farah? Ke saya ya, baik. Baik, Bunda. Sebentar. Untuk materinya yang sudah yang kemarin Bunda ya? Ya. Atau barusan pagi ini? Yang kemarin aja.
Yang kemarin saja. Baik. Nanti Baik, Bunda-Bunda sekalian, saya mohon waktu untuk mengunduhnya dulu. Sambil saya unduh, mohon izin memperkenalkan profil singkat Bu Setiarti ini. Sekalian, Bu Arti ini merupakan Ketua LLHPB, Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, untuk periode 2015-2022, sekaligus juga Koordinator Advokasi MCCC Bali, mulai 2019 hingga sekarang. Aktivitas di luar itu ada Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Baitul Izzah Dalung Permai, kemudian Koordinator Seksi Sosial Anak Asuh Majelis Taklim Ibu-Ibu Sedalung Permai. Nah, selain itu kegiatan beliau juga beliau merupakan pemilik lembaga Art Innovation English Course sekaligus pengajar, kemudian pemilik sekolah Art Innovation Public Speaking sekaligus mengajar, juga ketua kuliah Saudagar Online Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah di Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk waktu untuk mengunduh materi dari Bu Arti. Bu Arti bisa memulai dulu. Silakan Bunda. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam tangguh semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang terhormat Ketua MDMC beserta jajarannya, Ketua MCCC beserta jajarannya, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP, Ketua PWA Sebali, kemudian para undangan hadirin yang telah hadir, dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bali yang telah memberi saya kesempatan dan izin untuk berkiprah di LLHPB. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua PDA Sebali yang telah mensupport acara ini. Satu hal, sahabat saya BPP, lintas majelis dan lembaga se-PWA Bali, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dan satu hal juga ada tim manajemen dari Bali, tim manajemen area Bali, terima kasih, I love you, salam kompak, terima kasih atas kerjasamanya. Tak lupa juga karena kita adalah Aisyah Lenting, Ibu Lenting, bahwa ucapan terima kasih terkhusus buat suami saya tercinta yang telah mendukung acara ini, dan saya bisa berkiprah di Aisyah itu dukungan sepenuhnya oleh suami saya, karena tanpa ridho suami itu bukan ibadah. Baiklah, izinkan saya bercerita. Saya Setiarti, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Kami sudah bersinergi dalam satu kesatuan OMOR, One Muhammadiyah, One Respon. Kami selalu bekerja sama dan bersinergi. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita bergerak di bawah payung MCCC Bali, kemudian didukung juga MDMC Bali, Lazismu Bali, CSM Bali, dan MEC Bali. Itu Basnas Provinsi Bali mendukung semua kegiatan kita dan kita saling bersinergi. Kita juga telah melakukan sosialisasi protokol kesehatan, kemudian kita juga mengadakan penyemprotan secara masif dan besar-besaran di seluruh PDM atau PWM, PDM, PDA se-Bali. Kemudian kita juga dalam gerakan ta'awun negeri ini kami bersinergi juga yang dikomandani oleh MKS, itu kita membagikan paket lauk pauk sejumlah 255 paket. Kemudian Sapa Guru kita membagikan paket 200 paket untuk semua guru ABA di seluruh Bali. Kami juga membagikan sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 itu tanpa terkecuali, bukan hanya buat orang Muslim, tetapi juga buat saudara-saudara kita non-Muslim sejumlah 300 paket. Kami juga membagi nasi bungkus buat ojol online, ya, ojek online itu kurang lebih mungkin 1.500, insya Allah 1.500-an nasi bungkus itu secara bergiliran. Kami juga bersinergi dengan MUI Bali juga. Kemudian donor darah, kami juga membagikan paket di dalam menjalankan donor darah yang dikomandani oleh Majelis Kesehatan dan bersinergi dengan PMI Indonesia. Kita didukung oleh Gubernur sejumlah 5 ton beras untuk mendistribusikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Rapid test kepada para santri juga kami lakukan, sekitar 300 santri
kita lakukan atau kita berikan fasilitas untuk rapid test gratis. Ini didukung oleh DPD RI, anggota MPR RI. Nah, kita selain gerakan ta'awun negeri, kita akan menukik di kegiatan khusus LLHPB, yaitu judul Sampah Rumah Tangga sebagai Media Tanam Sayur. Nah, inilah adalah kegiatan menarik kami yang telah kita lakukan. Jadi kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi bagaimana kita memanfaatkan sampah ini menjadi barang yang bermanfaat. Program ini adalah program pemerintah, yaitu program 3R, mendukung program Pergub nomor 97 tahun 2018, kemudian Perwali nomor 36 dan 37 tahun 2018, kemudian Perbub Kabupaten Badung nomor 36 dan 37 tahun 2018 tentang program 3R. Apa sih sebetulnya program 3R itu? Reduce, reuse, dan recycle. Jadi program 3R ini juga merupakan program dari pimpinan Pusat Aisyah. Ini oleh-oleh ketika pertama kali saya di Yogyakarta mendapatkan oleh-oleh ini dan kami sosialisasikan kepada seluruh anggota Aisyah di PWA Bali dan seluruh di Bali, bahkan di luar Aisyah dan Muhammadiyah kami sudah bersosialisasi sejak tahun 2015 sampai sekarang dan detik ini. Nah, kenapa kita mengambil tema tentang sampah rumah tangga sebagai media tanam? Kenapa sih sampah rumah tangga yang kita ambil? Ketika kami disodori untuk membuat proposal dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Hening tadi, bekerja sama dengan TAF di Asia Foundation, karena ini terinspirasi ketika di perumahan kami itu pernah terjadi penumpukan sampah. Jadi sampah itu menumpuk, tidak diambil oleh petugas sampah selama kurang lebih 3 bulan. Apa yang terjadi ketika sampah itu menumpuk dan itu membuat resah masyarakat di sini? Kenapa? Karena di lingkungan kami ada anak kecil. Akhirnya teman-teman dan masyarakat ini pada dibakar, Bu. Rasanya saya sebagai aktivis lingkungan hidup tuh tersayat hati ini ya. Kalau sampah ini dibakar, akhirnya ini menimbulkan polusi udara. Disitulah akhirnya saya punya inisiasi untuk membuat komposter. Oke, pada waktu itu saya tidak ada di Bali. Saya ada di Ngawi karena anak saya lagi sakit. Saya meminta suami saya untuk mengumpulkan tetangga di sini untuk membeli komposter secara mandiri. Dan di gang kami sudah ada komposter itu dan kami sudah bereksperimen. Komposter itu sudah menghasilkan kompos, yaitu kompos cair dan kompos padat. Setelah jadi kompos, itu kita buat untuk menanam tanaman. Nah, dari situlah alhamdulillah dari LLHPPP proposal kami dirilis dan pada waktu itu hanya satu PDA yang lolos, yaitu PDA Badung. Tapi dalam hati saya ini akhirnya kami mengembangkan, kenapa harus cuma satu PDA Badung saja? Akhirnya kami kembangkan ke seluruh PDA se-Bali, itu ada 9. Dan saya ucapkan terima kasih seluruh PDA se-Bali, Denpasar, Badung, Tabanan, Buleleng, Jemberane, Gianyar, Karangasem, Bangli, Klungkung. Kami datang disambut dengan gembira dan antusias. Itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Kami membawa satu komposter saja waktu itu. Tapi satu komposter ini akan memberi energi positif kepada saudara-saudara di seluruh PDA. Mereka akhirnya berinovasi untuk membuat komposter sendiri. Itu ada di PDA Gianyar, kalau nggak salah ya, PDA Gianyar sudah membuat komposter itu dari ember, kemudian akan muncul rencana bahwa komposter ini akan digunakan untuk membuat kompos dan memproduksi kompos, dan akhirnya bisa menjual hasil kompos tersebut. Nah, sosialisasi dan edukasi ke seluruh PDA itu sudah kami jalankan seluruhnya dan kami juga monitoring dan evaluasi itu sampai detik ini kami masih membuat grup secara online. Kami pun juga mengadakan Zoom meeting juga. Ucapan terima kasih buat PP ya. Program ini sangat menarik. Kenapa? Karena dengan adanya program ini ibu-ibu pada melek teknologi ya. Tahu apa itu Zoom,
termasuk saya pribadi ya. Terima kasih ya LLHPBPP. 3 menit lagi Bunda, terima kasih. Baik, kemudian tanaman ini kenapa kita menggunakan kompos? Jadi komposter itu kita akan menanam dan menggunakan media kompos untuk menanam tanaman sayur. Jadi kami membagikan 3 jenis tanaman, yaitu kangkung, sawi, cabai. Kemudian kita meningkatkan imun kita ketika kita menanam tanaman untuk menggunakan lahan sempit itu. Dan kita juga berdistribusi juga kepada saudara-saudara kita, kemanfaatannya itu bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non-muslim. Konsep kami adalah rahmatan lil alamin. Itu juga meningkatkan toleransi antar agama, kita saling berdiskusi, saling bersinergi untuk menjalankan program-program ini, kita bergotong royong menjaga bumi pertiwi, masyarakat peduli lingkungan. Sampah hanyalah sampah yang tak bermakna jika tidak dikelola dengan bijaksana. Gerakan 3R, composting, menjaga lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan gerakan Aisyah Lenting. Sampah ini ketika kita tidak menjaga atau mengelola dengan bijaksana, maka sampah akan menjadi bencana. Itulah peran kami Ibu-Ibu Aisyah untuk mengurangi resiko bencana ini, yaitu bagaimana cara mengolah sampah untuk mengurangi bencana di masa depan. Salam 3R, reduce, reuse, dan recycle. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MDMC keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MDMC keren, tangguh. LLHPB keren, tangguh. Terima kasih Bu Arti, luar biasa. Bu Setiarti dari LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Baik, bunda-bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada Bapak juga di sini. Nah, kita masih ada 3 cerita lagi dari 3 perempuan tangguh. Baik, berikutnya mohon bersiap. Berikutnya dari Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Saya mohon izin untuk memperkenalkan beliau. Beliau nama lengkapnya Ibu Sumiati SAG, kami akrab memanggilnya Bu Ati. Beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Beliau juga sebagai Koordinator LLHPB. Beliau juga aktif di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Beliau juga anggota MCCC Jawa Timur. Nah, luar biasa ini rangkap-rangkap ya di Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk kegiatan di luar Muhammadiyah dan Aisyah, beliau merupakan Ketua RT di Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Adapun profesi beliau saat ini merupakan wira swasta. Baik, Bu Ati sudah siap? Bunda? Baik, saya mohon izin share untuk materi Bu Ati. Bu Ati, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum. Halo Bu Ati, sepertinya terpencet mikrofonnya. Ya, silakan Bunda, tes. Halo. Assalamualaikum Mbak Farah. Ya, suaranya sudah masuk jelas. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu-ibu tangguh yang ada di sini, begitu juga dengan bapak-bapak dan kader-kader relawan MDMC, MC3, BPBD, dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Farah sudah diperkenalkan. Kami ingin berbagi cerita bagaimana sebenarnya ketika ibu-ibu yang berada di Jawa Timur ini melakukan sebuah kegiatan. Kami punya 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ketika pandemi itu hadir. Terakhir saya masih ingat betul bahwa saya baru pulang untuk melakukan kegiatan tentang Balai Sakinah Aisyah yang ada di Ngawi, yang itu juga bagaimana perempuan care tentang nilai kesehatannya. Oleh karena itu, di dalam program kegiatan Aisyah di Lembaga Lingkungan Hidup dan Kebencanaan di Jawa Timur, ada 2 kabupaten kota yang menarik untuk kita ceritakan pada pagi hari ini. Yang pertama berada di Kota Tulungagung, Kota Marmer, di mana pada saat itu kami mencoba untuk melakukan sebuah kegiatan yang kegiatan itu hingga hari ini masih bisa sangat dirasakan. Begitu juga di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo dan Kabupaten Tulungagung masing-masing mempunyai nilai budaya yang berbeda, tetapi bagaimana mengelola amal usaha di
sekolahan untuk mengurangi risiko-risiko bencana. Karena apa? Irisan kebencanaan yang ada di Tulungagung itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi kegiatan-kegiatan pendidikan yang berada di sana. Sehingga pada saat itu kami mencoba untuk mengadakan dan mengkomunikasikan ada kegiatan untuk pengurangan risiko bencana pada saat ini. Oleh karena itu, kenapa kemudian LHPB mengajak kita juga, ternyata kami yang dari Jawa Timur adalah salah satu yang lolos untuk melakukan uji kelayakan proposal yang akan dilakukan untuk sebuah kegiatan. Sehingga teman-teman juga mengatakan bahwa apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jawa Timur. Kami mencoba untuk mengambil posisi di bagian bagaimana menguatkan amal usaha pendidikan untuk mengurangi risiko bencana. Melentingkan sekolahan-sekolahan kita, melentingkan keluarga besar Aisyah yang ada di Jawa Timur dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Next, Mbak Farah. Ya, nah itu kegiatan yang paling pojok sendiri. Saya ingin bercerita di situ. Mereka adalah guru-guru yang ada di Kabupaten Tulungagung, TK Aisyah Wonokromo yang beriringan sekali dengan di mana di situ ada 2 desa, yang 2 desa itu adalah merupakan desa yang beriringan dengan risiko bencana, yaitu di sana ada kekurangan air, kemudian longsor seperti itu, kemudian banjir seperti itu menjadi concern kami bagaimana TK Aisyah di Wonokromo ini tahan banting. Kami mengatakan TK itu adalah TK underground karena posisinya di bawah tanah yang ada piringan untuk menuju atau jalan setapak yang menuju ke sana. Sehingga pada saat pandemi ini, ayo bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar sekolah. Maka diadakanlah kemudian karena kita yang berada di wilayah Jawa Timur, ketika tanggal 22 April melakukan kegiatan sosial tahun sosial yang untuk keumatan bangsa, maka salah satunya adalah di TK Aisyah ini. Sehingga kami melakukan pembibitan atau memberikan bibit yang kerjasama dengan Lazismu Jawa Timur untuk 38 kabupaten kota. Alhamdulillah, apa yang sudah kami berikan itu sekarang mulai sebelum bulan Agustus itu sudah mulai panen. Sehingga termasuk di sekolahan Tulungagung ini adalah pembibitan yang kedua untuk hari ini. Dan hari ini juga mulai panen. Sehingga bagaimana sekolahan itu bisa menjawab tantangannya, mengedukasi anak-anak tentang mencintai lingkungannya, juga mencintai tentang alam sekitarnya, memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayuran. Saya sudah cek sendiri saat pendampingan, bagaimana sekolahan itu akan lenting di sekitarnya, karena di sekitarnya juga diberikan bibit untuk ditanam sayuran, juga ada toga juga, bahkan yang saya lihat di sana ibu-ibu wali murid itu membuat dan memproduksi sinom, hasil panen dari lahan sekitarnya. Terima kasih teman-teman relawan, 70 relawan yang ada di Tulungagung. I love you, Paul. Begitu juga teman-teman yang ada di Probolinggo, memanfaatkan lahan lingkungan juga dilakukan di sana, bahkan berhimpitan dengan TK Mentari. TK Mentari itu adalah TK yang ada di Kota Probolinggo. Secara materi tidak ada masalah, tetapi secara edukasi tentang tanaman maka perlu dioptimalkan. Sehingga di sana saya juga melakukan pendampingan bagaimana melakukan kegiatan itu baik secara online atau offline. Bahkan kalaupun terpaksa harus offline, maka harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Alhamdulillah tanamannya juga sudah tumbuh dengan suburnya. Anak-anak juga diedukasi untuk mencintai tanamannya, sekaligus juga karena anak-anak ini di satuan pendidikan kita itu belum berapa penting bagaimana mengkonsumsi ikan. Kalau selama ini kita mencoba untuk ketahanan pangan dari nilai sayur, mudah-mudahan
dengan mengembangkan ikan dan budaya sayuran yang ada di sana yang juga dilakukan. Saya cek juga, tapi belum maksimal karena waktunya juga sangat pendek sekali. Ada dua kegiatan itu yang memang menjadikan kita semua menjadi ekspor bagaimana di lingkungan amal usaha Aisyah, di lingkungan pendidikan, panti asuhan. Kalau panti asuhan saya lihat di Tulungagung kemarin juga sudah menanam atau budidaya ikan lele, malah gede-gede banget seperti itu. Oleh karena itu, berpijak dari apa yang sudah dilakukan dan diberikan amanah itu kepada kami yang ada di Jawa Timur, dua daerah itu menjadi concern kami untuk melakukan kegiatan dan alhamdulillah sudah ada kegiatan LHPB, bahkan ada struktur LHPB di dua daerah tersebut. Alhamdulillah, dan itu menjadi sangat luar biasa. Ibu-ibu yang ada di sini juga ada ibu-ibu PDA yang ada di Jawa Timur. Terima kasih supportnya sangat luar biasa. Itu yang ada di situ. Kemarin saya melakukan kegiatan di dua agenda penting karena Aisyah harus tetap melakukan protokol COVID, tetapi harus melakukan hal pemotongan COVID ini harus seperti apa. Kami melakukan adalah bagaimana tetap bermasker. Sehingga pada saat kami melakukan itu di tanggal 27, kami mengambil 4 daerah sasaran. Sebelum dari 4 daerah yang kita lakukan itu, kami terinspirasi dari TK Wonokromo yang menjadi proyek atau program sosialisasi tetap bermasker itu, kita breakdown lagi untuk wilayah Jawa Timur yang lebih luas lagi. Sehingga kemarin kita tagline-nya adalah bagaimana pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur untuk tetap bermasker dengan 100.000 masker. Nah, itu tagline-nya. Kemudian hal-hal yang sudah kita lakukan di 4 daerah tersebut diikuti hingga hari ini untuk melakukan kegiatan tetap bermasker. Begitu juga tentang kegiatan yang sudah tadi saya katakan untuk pemanfaatan lahan lingkungan atau ketahanan pangan di Jawa Timur sudah panen itu, maka kami juga membuat yang namanya cantelan. Nah, ada cantelan di Jawa Timur. Berarti 2 menit lagi, terima kasih. Oke, Jawa Timur untuk program cantelan sudah tersebar di 10 kabupaten kota. Nanti untuk konfirmasinya apakah itu menjadi kekuatan kita di Jawa Timur? Ya, oke. Cantelan di Jawa Timur memang sangat luar biasa kami lakukan dan itu sudah mencapai 75.000 cantelan hingga hari ini. Terima kasih Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan semua yang hadir pada hari ini. Itu ibu-ibu hebat yang saya posting di situ adalah ibu-ibu tangguh, ibu-ibu lenting, nah kader-kader yang ada di Jawa Timur. Begitu Mbak Farah. Terima kasih juga kepada Pemprov Jawa Timur karena gerakan bermasker ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah dengan memberikan sejumlah paket sembako, 500 paket sembako, juga dengan dinas-dinas terkait ada 15.000 masker. Nah, ini maskernya, ada kitnya juga, ada hand sanitizer, dan yang dari Aisyah juga ada masker Aisyah. Nah, ini ikonnya untuk Jawa Timur. Oleh karena itu, terima kasih yang sangat luar biasa kepada MC Sitri. MC Sitri, terima kasih maskernya, masker sesuai standar WHO. Insya Allah kami akan melakukan ini karena ini sangat prepare sekali, ada aturannya juga dan ada ukurannya. Itu sudah saya praktekkan dan itu sangat luar biasa untuk kami yang berada di Jawa Timur tetap bermasker. Untuk ibu-ibu hebat yang ada di Jawa Timur dan seluruh Indonesia, pesan ibu adalah pesan untuk kita semua. Jangan pernah melihat apa yang kita lakukan hari ini, tapi lihatlah efek nilai sosial yang berdampak untuk nilai positif keluarga besar Lenteng Aisyah seluruh Indonesia. Salam tangguh, salam perempuan hebat, salam perempuan berkemajuan untuk Indonesia yang berkearifan lokal. Dengan budaya kita bisa mengurangi pengurangan risiko bencana. Selamat PRPB dan tagline-nya adalah bagaimana daerah punya aksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya Bu Ati ini dari Jawa Timur tadi. Baik, terima kasih. Kita masih akan mendengarkan cerita menarik lainnya dari Kalimantan Timur setelah ini, kemudian dilanjutkan dengan Bengkulu. Nah, untuk dari Kalimantan Timur nanti ada Ibu Susiati. Ibu Susiati mau saya paparkan slide-nya atau dari komputer, Bunda? Saya dari komputer saya, Mbak. Baik, Bunda. Sambil menanti Bu Susiati membuka paparannya, saya mohon izin untuk memperkenalkan Ibu Susiati. Ibu Susiati ini merupakan tim media LLHPP sekaligus juga wakil sekretaris pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Ibu Dr. Anda Susiati ini, beliau merupakan guru di SMK Muhammadiyah 1 Samarinda dan juga di SMK Negeri 14 Samarinda. Beliau juga aktivitas di luar itu sebagai bendahara FGM Kalimantan Timur. Bu Susiati sudah siap? Siap, Mbak Farah. Baik, kami persilahkan Bunda untuk memaparkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada siang yang cerah ini, kita semua dikumpulkan, dipertemukan walaupun melalui virtual Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Insinyur Afrizal Rosya MSc, beliau yang tadi sudah membuka acara kita pada hari ini. Beliau adalah Direktur Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional pada hari ini. Yang kami hormati Ibu-Ibu pimpinan Aisyah Pusat dan jajarannya, kepada Ibu Hening sebagai pimpinan LLHPP PPA, terutama pada Mbak Farah, moderator yang selalu setia mendampingi kita dalam perjumpaan-perjumpaan virtual ya Mbak Farah ya, yang tugasnya merangkap-rangkap. Suara saya bagaimana Mbak Farah? Jelas Bunda, sangat jelas. Terima kasih juga terutama kepada Bapak-Bapak MDMC, Bapak-Bapak MCC, juga kepada ibu saya, sahabat saya, guru saya, Ibu Nur Huriati, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur, kepada Ibu Nur Hayati Tapa, wakil ketua yang membidangi LLHPP, kepada Ibu Siti Mariam, beliau adalah ketua LLHPP PWA Kalimantan Timur, ibu-ibu pimpinan daerah se-Kalimantan Timur yang sudah hadir, terima kasih sekali atas support-nya. Yang terhormat juga kepada seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya akan menceritakan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hening, bahwa hari ini kita akan menyampaikan cerita hasil pembelajaran program keluarga dan komunitas lenting Aisyah. Lalu apa yang sudah dipelajari oleh LLHPP PWA Kaltim, seperti yang sudah saya share, yaitu tentang budidaya ikan dalam ember. Saya ulang, budidaya ikan dan sayuran dalam ember untuk meningkatkan imun keluarga pada masa pandemi COVID-19. Sedikit cerita saya karena waktu. Apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama adalah kami sudah melakukan sosialisasi tentang program keluarga dan komunitas lenting ini, yang tentu saja ini adalah background dari pimpinan pusat LLHPP. Kemudian apa yang kita sosialisasikan? Yang pertama adalah program keluarga dan komunitas lenting. Kemudian yang kedua, ini yang utama, kami juga sudah mensosialisasikan betapa bahayanya wabah COVID-19 ini
dan bagaimana kita berupaya untuk menghindarinya, yaitu dengan yang pertama selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian selalu menggunakan masker, yang ketiga selalu menjaga jarak, kemudian yang keempat adalah selalu menghindari kerumunan. Kemudian sosialisasi yang berikutnya ya Mbak Farah. Ya. Screen-nya belum tampak ya, materinya Bunda belum tampak di sini. Ini yang kedua sudah Mbak? Belum terlihat. Mohon di stop share, kemudian diulang share screen lagi Bunda. Oh iya. Terlambat mengingatkannya Mbak. Saya pikir tadi masih pengantar Bunda, so mohon maaf. Bagaimana sekarang? Nah, ini sudah terlihat tulisannya. Oh ya, mohon maaf Ibu-Ibu, ya. Karena saya nggak melihat Mbak Farah tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu-Ibu, saya lanjutkan. Sosialisasi yang sudah kami lakukan adalah tentang program keluarga, kemudian juga betapa pentingnya kita menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, untuk sosialisasi yang pertama ini yang kami lakukan adalah kepada 30 penerima manfaat, dalam hal ini adalah kepala keluarga atau pimpinan Aisyah ataupun warga Aisyah yang kami undang ketika itu 30 orang. Kemudian sosialisasi berikutnya adalah tentang budidaya ikan dan sayuran dalam ember. Mengapa dalam ember? Karena kebanyakan kita yang hidup di perkotaan itu tidak mempunyai lahan yang luas, sehingga kita tidak semuanya mampu untuk membuat kolam. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita mensosialisasikan, yaitu pada tanggal 4 Juli 2020, kami juga membagikan 30 paket kepada penerima manfaat Budik Damber. Apa saja isi paketnya? Yang pertama adalah ember, kemudian bibit ikan lele, kemudian bibit sayuran, makanan ikan lele, dan modul. Modul yang dapat dipelajari oleh penerima manfaat. Setelah itu, kami membentuk komunitas lenting, khususnya di Samarinda, karena yang kami lakukan sosialisasi yang pertama adalah di Samarinda. Berikutnya, ini adalah foto-foto, gambar-gambar yang dapat kami share. Nah, Mbak Farah dan ibu-ibu yang kami hormati, yang berbahagia pada hari ini, setelah kami melakukan sosialisasi dan membagikan paket, yang pertama, ternyata perjalanan waktu kami dapat merasakan manfaatnya. Apa manfaat dari membudidayakan ikan dan sayuran dalam ember? Ternyata di dalam forum komunitas ini, setiap hari pagi-pagi ba'da subuh sampai tengah malam, selalu saja kita saling menyapa. Saling berbagi cerita, saling posting foto, video tentang apa yang kami lakukan, apa yang kami pelajari. Nah, ternyata aktivitas ini memunculkan rasa senang, rasa bahagia, ada semangat baru ketika sebelumnya kita merasakan rasa ketakutan, rasa kejenuhan, rasa was-was itu ternyata kemudian kita ada suasana baru dalam hati ibu-ibu penerima manfaat ini. Nah, insya Allah ibu-ibu yang menerima manfaat juga bercerita, juga mengajak keluarganya. Kemudian yang selanjutnya, karena kita sudah merasakan itu, maka LLHPP PWA Kaltim mengembangkan programnya kepada para pelajar di sekitar Samarinda. Jadi ternyata Budik Damber ini dapat mengalihkan perhatian pelajar. Nah, ini diakui sendiri oleh pelajar bahwa ketika kami berikan program, kami sosialisasikan, kami berikan paketnya, kami kirimkan modulnya, baik hard copy maupun soft copy, mereka pelajari dan ternyata mereka bisa ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, yaitu
yang tiap hari berminggu-minggu, berbulan-bulan selalu di dalam kamar menghadapi laptop dan HP-nya, mereka para pelajar ini pelan-pelan beralih perhatiannya kepada lele yang ada di luar, yang ada di teras, yang ada di samping rumah. Mereka keluar untuk melihat perkembangan lelenya, memberi makan lele, dan menyiram sayurannya. Dan orang tua pun mengakui dalam sebuah tulisan-tulisan anak-anak bahwa orang tua juga ikut senang karena anaknya yang selama ini berada di dalam kamar, selalu menghadapi laptop dan HP, anak-anaknya keluar tanpa dipaksa. Nah, ini sangat bagus untuk mereka karena keluar rumah otomatis mereka dapat sinar mentari yang menyehatkan, juga menghirup udara yang segar. Selanjutnya, setelah Samarinda mengembangkan usahanya, mengembangkan sosialisasi dan paket Budik Dambernya, kami kemudian melakukan Zoom meeting kepada 9 pimpinan daerah se-Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, Bontang, Balikpapan, Panajam Pasir Utara, Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Brau, dan termasuk para pelajar. Nah, Mbak Farah dan ibu-ibu yang berbahagia, ternyata Zoom kami jadwalkan itu 2 jam pada pukul 8 malam sampai 10 malam. Ternyata begitu antusiasnya ibu-ibu pimpinan daerah ini, yang kami undang waktu itu adalah Ketua Pimpinan Daerah, kemudian Ketua Majelis Kesejahteraan dan Majelis Ekonomi. Jadi sinergi Mbak Farah kegiatan kami ini lintas majelis. Alhamdulillah pimpinan daerah menyambut dengan antusias dan langsung bergerak. Oleh karena itu pada tanggal 2 Oktober kami mencoba mendata, ternyata paket yang kami bagikan, yang kami targetkan hanya 32. Saya ulang Mbak Farah, target LLHPB itu hanya mentargetkan 30 paket. Sampai tanggal 2 Oktober kemarin ternyata sampai berjumlah seperti yang tertera di slide saya. Dari Samarinda sendiri berkembang, dari Bontang 29, dari Balikpapan 11, dari PPU 8, Pasir 18, Kutai Kartanegara 19, Kutai Timur 5. Dan dari Kutai Barat ternyata mereka sudah melakukan, tetapi bukan Budik Damber, Mbak Farah dan Ibu Mbak sekalian, tetapi kolam. Jadi tidak tanggung-tanggung programnya ya, dengan kolam. Kemudian untuk Brau insya Allah akhir bulan ini. Baik, mohon izin Bunda 2 menit lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan Mbak Farah, saya menambahkan bahwa program kami tidak hanya Budik Damber, tetapi juga kami memprogramkan 2 kolam di Panti Asuhan Al-Walidatur Rahmah yang di Samarinda. Alhamdulillah program ini terlaksana dan pada hari kemarin di antara 30 penerima manfaat itu sudah mulai panen. Jadi panen mereka itu kemudian dimasak dengan berbagai menu. Karena kami juga punya program, pengembangan dari program Budik Damber ini adalah membiasakan anak-anak mengkonsumsi ikan dan sayuran. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak itu tidak suka sayur, menghindari ikan. Nah, pada kesempatan ini khususnya yang anak-anak di panti itu sudah kita biasakan mengkonsumsi ikan, khususnya ikan lele yang mereka pelihara sendiri. Tiap hari mereka melihat, memberi makan, dan kemudian dipanen dan diolah. Kemudian ini Mbak Farah, aneka olahan ikan lele yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu penerima manfaat. Ada mangut, ada yang digoreng, ada yang disambal, dan sebagainya. Nah, dengan olahan-olahan ini insya Allah anak-anak akan berselera dalam mengkonsumsi makanan, juga ayah bundanya. Insya Allah dengan program ini akan lebih bermanfaat Budik Dambernya. Kemudian sedikit lagi Mbak Farah, untuk rencana tindak lanjut. Karena kami sudah merasakan manfaatnya, maka
kami menghimbau kepada seluruh penerima manfaat yang sudah panen, sekali lagi yang sudah merasakan panen, untuk membentuk komunitas Budik Damber di sekitar tempat tinggalnya yang terdekat antara 3 sampai 5 warga yang terdekat, sehingga program ini akan terus berkembang. Yang terakhir, kami juga sudah melakukan ta'awun sosial lintas majelis dari sejak bulan Maret sampai hari ini, berkolaborasi dengan MCC yang sudah membagikan sembako kepada lansia, kepada ojek online, dan warga yang terdampak COVID-19, yaitu sudah membagikan 1.786 paket, kemudian membagikan masker 2.944 lembar. Ini data pada bulan Mei, Mbak Farah. Jadi kami masih mendata, masih melakukan, masih terus berjuang agar wanita-wanita tangguh yang memperjuangkan keluarganya, insya Allah. Ingat pesan Bunda, dimanapun berada, ingat protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf atas salah dan kurang. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa cerita dari pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur, bagaimana tadi mengembangkan di sekian PDA, kemudian di SMK dan juga panti asuhan. Saya juga jadi lapar tadi lihat aneka olahan lelenya, Bunda. Baik, benar-benar Bapak Ibu sekalian, kita masih ada satu cerita lagi dari pimpinan wilayah Aisyah Bengkulu. Sudah hadir bersama dengan kita, ada Bu Rita. Assalamualaikum, Bu Rita. Bu Rita, silakan dinyalakan mikrofonnya, Bunda. Bu Rita, mikrofonnya belum menyala. Tidak bisa dibantu, Mbak. Beliau co-host juga ya? Sebentar, saya buka dari sini, sebentar. Tidak bisa, Bunda. Saya tidak bisa. Nah, ini sudah saya ask to unmute. Tadi beliau nelpon saya sih tadi, tapi saya pas. Saya sudah klik ask to unmute, Bu Rita. Nah, ini sudah. Kenapa? Sudah bisa, Bunda? Halo, tes. Sudah. Oke. Nah, suaranya sudah masuk. Baik, Bu Rita, paparannya saya tampilkan atau melalui laptopnya, Bunda? Ditampilkan, Mbak Farah. Halo? Ya, ditampilkan, Mbak. Oh, baik, saya tampilkan. Dengar, Mbak? Baik. Dengar nggak suara? Ya, mendengar Bunda tadi agak lirih. Baik, Bapak Ibu sekalian, narasumber berikutnya yakni dari Bengkulu. Sebelum saya share materinya, saya izin untuk memperkenalkan beliau. Beliau ini Ibu Insinyur Rita Zurina MP. Beliau saat ini sebagai Ketua LLHPB Pembina Wilayah Aisyah Bengkulu dan juga Wakil Ketua MCCC Bengkulu. Beliau sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, saya mohon izin untuk menampilkan share screen. Bu Rita bisa memulai sekarang. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BNPB dan jajarannya, Ketua MCCC dan jajarannya, Ketua MDMC dan jajarannya, Ketua PPA Aisyah dan jajarannya, juga Ketua dan anggota PWA PDA Provinsi Bengkulu yang saya sayangi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya mendapat kesempatan terakhir ya, tapi saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada saat ini alhamdulillah mendapat nikmat sehat dan kesempatan, di mana kita bersama-sama dapat mengikuti webinar pembelajaran program keluarga dan komunitas Lenting Asia. Salawat dan salam kita kirim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang selalu istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tahu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret lalu berdampak besar pada kita semua. Ya,
beberapa karyawan perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para pekerja formal seperti pedagang, buruh harian, dan pekerja serabutan tidak bisa mencari rezeki karena ada regulasi pembatasan interaksi dan anjuran stay at home. Ya. Di masa pandemi ini, donatur yang biasa menyantuni anak-anak panti menjadi berkurang. Ini merupakan kendala bagi panti dengan sedikitnya donasi yang diterima. Sementara panti asuhan membutuhkan donasi untuk kelangsungan aktivitas. Penghuni panti asuhan membutuhkan vitamin dan makanan sehat untuk menjaga kondisi tubuh anak-anak. Ya. Panti asuhan Kasih Ibu, tempat kami melakukan program ini, adalah Panti PWA Bengkulu yang berlokasi di Kota Bengkulu. Ya. Dengan kondisi anak-anak sekarang ya sudah mulai bosan dan jenuh, mereka tidak bisa keluar, ya, mereka belajar di rumah. Mereka memang kita tutup, pagar kita tutup ya, tapi kita harus memikirkan apa yang bisa dikerjakan mereka untuk di dalam ruangan, di dalam lahan mereka. Sementara mereka bisa bergerak terus, tidak hanya belajar tidur gitu ya, kita isi hari-harinya untuk lebih giat lagi. Kami dari LHPB Bengkulu merancang program beternak puyuh dan menanam sayuran serta pengolahan limbah organik di lahan pekarangan panti. Sebagaimana kita ketahui, puyuh adalah unggas kecil yang berproduksi telur dan daging. Dagingan telurnya yang kita harapkan untuk dikonsumsi anak-anak panti dapat memenuhi kebutuhan protein hewani anak-anak. Kita harapkan dulu paling tidak dia dapat dikonsumsi dulu untuk anak-anak. Tapi harapan selanjutnya kita bisa itu merupakan jadi usaha dari anak-anak. LHPB Bengkulu bekerja sama dengan PP Asia dan TAF, kita membuat kandang puyuh sebagai salah satu upaya pemberdayaan anak-anak panti asuhan Kasih Ibu untuk menambah keterampilan beternak puyuh dengan memanfaatkan waktu lebih produktif dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kandang puyuh ini berada di wilayah panti sehingga memudahkan anak-anak panti untuk mengurusi peternakan seperti memberi makan, memberi minum. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini selalu didampingi oleh tim LHPB Bengkulu dan kami dibantu Ramsudi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kedengaran suara saya Mbak Farah? Dengar Bunda, tapi memang agak lirih, jadi mohon bisa. Oh ya. Volume suara Bu Rita. Udah maksimal. Oh iya, volume saya yang ditambah ya. Energinya sudah. Kandang puyuh yang kami buat itu berukuran 4x6 ya. Bangunannya semi permanen ya, dirancang sedemikian kondusif ya dengan harapan burung puyuh dapat berkembang dengan baik. Kandang yang selesai dibangun itu berkapasitas 700 ekor puyuh, yaitu 500 untuk yang petelur, 200 untuk yang pejantan siap dipotong. Di dalamnya terdapat 5 kek ya. Dan ada mesin tetasnya juga kita di sana. Harapan kita bisa bergulir sampai untuk jangka panjang. Diharapkan peternakan puyuh ini nantinya berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan telur dan daging dengan kualitas terbaik. Dalam hari ini saya membagi 4 poin, yaitu yang pertama, apa yang berjalan dengan baik dari kegiatan yang kerjasama dengan TAF ini. Yang pertama itu yaitu dalam program berjalan sangat baik ini ketika peternakan puyuh itu sudah menghasilkan telur. Jadi dia sudah menghasilkan telur, waktu itu baru 100 ekor yang betinanya, lalu menghasilkan telur 73 butir, kita langsung kasih ke panti juga. Waktu itu kita sudah bisa memanen yang jantan 75 ekor. Waktu itu kita bisa langsung berikan ke panti dan waktu itulah kita melakukan pengolahan daging dan telur puyuh pada anak-anak panti. Dan mereka sangat antusias dengan kegiatan itu. Lalu yang kedua, yang dipelajari selama kegiatan ini, ya selama pandemi COVID lah ya, diantaranya yang pertama, kami melakukan sosialisasi tentang situasi pandemi COVID-19 ya, di mana itu kami lakukan tanggal 1 dan 2 Juli 2020 kami bekerja sama dengan tim MCC. Ya, anak-anak kita harus tahu kondisi kenapa mereka tidak belajar di sekolah
dan apa yang harus mereka lakukan di panti untuk diri mereka dan untuk panti. Nah, harapannya anak-anak tetap mengikuti pelajaran sekolah lewat daring dan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Anak diharapkan tetap sehat dengan selalu mematuhi peraturan menghadapi COVID-19. Satu, yang pasti anak-anak harus pakai masker, cuci tangan, dan kondisi panti harus bersih. Anak diharapkan tidak keluar masuk panti ya, dan diharapkan hanya di panti kecuali kalau memang ada kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan keluar. Lalu kami dari PWA Bengkulu juga mengadakan pengajian dengan tema mewujudkan keluarga dan lingkungan sehat di masa pandemi COVID-19. Waktu itu pematerinya dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan dari Ketua MDMC Provinsi Bengkulu, Bapak Agus Widianto, yang juga sebagai Wakil Ketua MCCC Provinsi Bengkulu. Pada acara ini hadir 40 orang terdiri dari anggota PWA dan anak-anak panti asuhan. Harapan kita untuk acara ini, anggota PWA Bengkulu tetap bertahan sehat dengan lingkungan yang bersih, sehingga kita dapat produktif walau di masa pandemi ini. Lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu pelatihan penetasan telur. Ya, ini kita lakukan bekerjasama dengan anak-anak IMM, ya, dengan anak-anak panti. Ya, itu pelatihnya adalah Bapak Dian Hidayatullah, SPT, MSI, itu seorang dosen peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan dia juga seorang peternak puyuh. Kami selama kegiatan ini melakukan penetasan 3 kali, yaitu sekali menetaskan 500 butir. Cuman ya, kadang-kadang yang menetas 375, kadang 350. Nah, waktu penetasan kedua itu kami langsung dengan anak-anak, dan yang ketiga anak-anak dengan kami lagi, kami dampingi. Ya, lihat di foto ya. Itu dan kita harapkan anak-anak nantinya setelah makin lama anak-anak bisa menetaskan sendiri karena kita sudah menyediakan mesin tetasnya di kandang. Baik, Berita suaranya agak dikeraskan ya, karena ada yang mendengar juga betul ya. Suara saya karena bersaing dengan ada seperti konstruksi sedang di sekitar. Baik, silakan Berita dilanjut. Maaf. Lalu pelatihan pengolahan daging dan telur puyuh itu kita lakukan. Yang pas kita terima telurnya sudah ada, kita kumpulkan, terus daging dan udah pantas untuk kita potong puyuhnya, itu kita lakukan pengolahan daging dan telur puyuh. Itu kita anak-anak diajarkan membuat nugget puyuh, bakso puyuh, dan puyuh geprek serta sate telur puyuh. Ini diajarkan oleh Ibu Suliasi SPT, juga dosen peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta Ibu Dr. Nurhaita MP. Ya, dia juga dosen peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Lalu kami melakukan penanaman sayur. Ya, kita melakukan penanaman sayur di sekitar panti, yaitu ada kangkung, cabai, pokcai, dan lainnya. Terus anak-anak menanamnya ada yang di pot, ya, ada yang di plastik bekas minyak goreng, ya, dan ada yang di botol bekas minum aqua yang besar, aqua yang kecil nanti ditata oleh anak-anak, ya. Dan saat ini saya senang sekali karena anak-anak bersenang-senang, ya, menanam sambil bermain-main, ya. Harapannya anak-anak panti kasih ibu dapat memanfaatkan sayur dan cabai yang mereka tanam, juga mereka akan lebih senang dengan banyaknya bunga-bunga yang tumbuh di sekitar pekarangan panti, karena kita juga ngasih bibit bunga juga, ya. Lalu ada lagi pengolahan kotoran puyuh, ya, itu puyuh itu setiap harinya kalau jumlahnya sekitar 400 ekor itu bisa mendatangkan kotoran yang lumayan banyak, ya, sekiloan gitu. Nah, nanti kita kumpulkan dulu dalam satu lubang, ya. Nanti dalam waktu seminggu baru kita olah, ya. Tapi mereka mengumpulkan dulu dalam satu lubang, ya. Malah ada yang sudah meminta kotorannya pada kita untuk pupuk katanya, karena lagi musim bunga, ya. Jadi banyak yang berminat dengan 1 menit lagi, Berita. Terima kasih. Oh iya, sorry.
sekarang anak-anak panti sudah punya 100 ekor puyuh yang sudah berumur 3 bulan, ya itu udah menghasilkan 60 butir sehari ya. Terus ada 300 ekor yang baru umur 42 hari, insya Allah seminggu depan sudah bisa bertelur, mungkin ya bertelur 1-2 dulu. Ya harapannya kan nanti di umur 6 bulan dia sudah bertelur lagi 75% ya. Anak-anak setiap hari sudah bisa mendapatkan telur, malah kemarin sudah mulai menjual telurnya ya. Untuk biaya pakan ya. Anak-anak panti mempunyai usaha peternakan puyuh yang dapat menambah pendapatan panti ya, dapat makan sebagai sumber protein hewani juga. Jadi anak-anak tidak kekurangan sumber protein hewani ya. Alhamdulillah anak-anak nggak bosan ya dengan telur puyuh, malah mereka suka rebus telur puyuh ya, gitu ya. Dan juga puyuh geprek kalau puyuhnya sudah siap untuk dipotong. Ya, harapan kami anak panti nantinya bisa jadi model ya untuk panti-panti lainnya. Terus kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Kami ingin anak panti punya usaha lain yang dapat mensejahterakan anak-anak panti. Kami berharap Panti Kasih Ibu menjadi contoh untuk panti-panti lainnya. Lalu yang bikin kami senang ya, yang bikin kami senang itu kami didukung oleh PWA Bengkulu, juga kami didukung oleh Majelis Kesos ya, yang mana panti ini adalah di bawah Majelis Kesos PWA Bengkulu. Ya, kami sangat didukung kegiatan kami oleh Majelis Kesos dan PWA. Kita bisa lihat dari foto juga itu tanggal 2 Oktober ya, itu benar-benar ibu-ibu rame-rame melihat ke kandang dan bisa memunguti telur-telur yang kebetulan ada. Yang membuat kami senang di kegiatan ini yaitu program ini melihat antusiasnya anak-anak mengikuti setiap edukasi yang kita berikan ya. Anak-anak senang, bergembira. Jadi kami merasa jadi senang juga ya dapat menyenangkan anak-anak, karena kami berharap mereka nantinya dapat mandiri dan menjadi kader pelopor pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Ya, saya rasa ini ya foto-foto bisa dilihat sendiri di ini slide saya. Baik. Ya, habis nanti ya. boleh kita bagikan ya Bunda materinya. Oh iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tak terasa sudah 5 pembicara kita mendengar dari pimpinan Pusat Aisyah, kemudian dari pimpinan wilayah Aisyah Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan juga Bengkulu. Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan bisa mengangkat tangan atau bisa raise hand. Saya akan memantau yang raise hand. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga akan cek di kolom chat. Baik, belum ada pertanyaan di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Baik, bunda-bunda Bapak Ibu sekalian, saya ganti yang bertanya. Mohon izin bertanya untuk mungkin untuk semua ya, nanti bisa dijawab oleh Bu Arti, Bu Ati, maupun Bu Rita dan Bu Susiati. Nah, untuk kerjasama dengan pihak luar, tadi mungkin belum sempat disinggung. Jadi Aisyah dan Muhammadiyah ini dalam upaya penanggulangan COVID pastinya tidak bisa bekerja sendiri, pasti akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, tadi mungkin bisa ditambahkan sedikit cerita tentang bagaimana dukungan ada Gubernur Jawa Timur, kemudian tadi ada dukungan dari seperti Kalimantan Timur diselenggarakan di SMK Negeri untuk kegiatannya. Nah, mohon bisa ditambahkan sedikit cerita untuk dukungan dari luar Aisyah dan Muhammadiyah. Silakan, boleh mulai dari siapa dulu, monggo. Dari Bu Arti dulu, mungkin ada cerita dari Bali.
untuk dukungan dari luar Muhammadiyah dan Aisyah. Silakan Bu. Ya, baik, dari kami juga bersinergi bisa dengan BPTP, Mbak, Balai Penanaman Lingkup Pertanian, Dinas Pertanian BPTP yang ada di Bali, di Denpasar. Jadi untuk penyintas atau untuk teman-teman, bahkan kami juga bersinergi juga teman-teman Getapak yang di Denpasar itu juga datang ke BPTP untuk mendapatkan ilmu pelatihan bagaimana untuk menanam sayuran, bagaimana untuk kami juga dulu pernah melakukan kegiatan itu untuk pelatihan ketahanan pangan, mengolah atau memproduksi makanan, bahan makanan yang ada di kearifan lokal itu menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Itu dengan BPTP. Kemudian dengan KLHK provinsi, baik provinsi maupun dengan pusat, berikan tumbler ya, pada waktu itu untuk selalu bergerak, kita harus membawa tumbler kemana-mana ya, ibu-ibu, dan tumbler ini kemana-mana, bahkan di suatu kegiatan itu kita bawa atau manfaatkan tumbler ini untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian dengan pemerintah, kemarin kita bertemu dengan wali kota Denpasar, wakil wali kota Denpasar, bahwa kami akan bersinergi ke depannya untuk menjalankan program 3R ini. Dari Gubernur Bali ini bersinergi dengan PW itu sudah memberikan bantuan sembako atau beras itu sekitar 6 ton untuk mendukung teman-teman kita atau memberikan kontribusi buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Satu lagi, kami juga akan bersinergi untuk membuat jaringan online untuk memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha itu untuk bisa berjualan secara online. Itu nanti akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga para pegawai negeri yang ada di Denpasar itu nanti diupayakan untuk menjadi konsumennya. Itu adalah salah satu langkah atau strategi kita untuk bersinergi dengan pemerintah di luar Aisyah dan Muhammadiyah. Satu lagi, kami di Dalung, di majelis taklim kami itu membuka pasar online ya, di majelis taklim kami membuka pasar online. Pasar online ini bukan hanya untuk orang-orang muslim, tapi kami peruntukkan juga buat orang-orang yang non-muslim, terutama jika kita sudah sampaikan kalau yang non-muslim mohon dagangannya itu berupa bahan mentah. Jadi pasar online ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah menambah dan aktif, kita bisa mendukung secara ekonomi sehingga teman-teman yang jualan itu bisa di-share fotonya melalui pasar online. Itu kegiatan kami dengan luar dari Aisyah dan Muhammadiyah. Kami juga bekerja sama dengan Banjar Lubuh Sari tadi untuk menginovasi bahan bekas dan bisa membuat komposter itu sendiri sehingga mereka bisa menularkan ke teman-teman yang lainnya untuk memilah sampah dan memanfaatkan barang bekas itu menjadi baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arti atas penjelasannya. Sebelum ke bunda-bunda yang lain, pertanyaan dari Bali, untuk Bali ini dari Pak Agus, MCCC Bengkulu. Nanya untuk yang Bali, apakah sudah ada dampak terhadap tumbuhan dari pupuk kompos cairnya? Nah, silakan Bunda. Baik Pak Agus, dan dulu sudah mungkin seperti juga menanam. Jadi pupuk cairnya itu alhamdulillah kita eksperimen. Ini saya nanam kemangi karena saya bisa jadi nggak usah mahal-mahal, gampang cari benih kemangi ini dari Kampung Badawi. Kemudian yang kompos yang cair kami buat untuk siramin kemangi itu
Jawa itu ledung-ledung, nggak bisa subur. Kata suami saya, ngopeni istrinya aja gemuk dan subur, masa ngopeni kemangi. Kompos yang cair tadi bisa dimanfaatkan yang sudah kami eksperimenkan di tanaman kemangi. Dan ini kami mencoba untuk teman-teman yang ada di ganggang ini untuk menanam sayuran, menanam tanaman tanaman hias, dan ada dari tim kami dari LLHPB sudah menjadi pengusaha tanaman hias karena beliau aktif di LLHPB, kebetulan di divisi lingkungan hidup, beliau sekarang jadi pengusaha tanaman hias. Itulah lingkungan hidup membawa dampak positif di dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu Arti penjelasannya. Dari Pak Agus? Mbak Farah? Ya, ini tadi yang bertanya Pak Agus. Ya Pak Agus, silakan. Ya, jadi luar biasa. Ini kita pengalaman ya. Di rumah saya juga membuat itu Bu, kompos dari rumah tangga. Luar biasa. Saya tanam itu di terong dan tomat ya. Suburnya luar biasa. Iya betul. Pohonnya tinggi-tinggi betul. Keren. Buahnya jarang. Nah, maksud saya mungkin nanti teman-teman di Bali juga bisa mencari bahan-bahan diskusi yang lain, bagaimana selain tingkat kesuburan, tapi juga untuk di buah. Tadi kalau Ibu cerita di kemangi kan daunnya Bu ya, daun, pasti dia bagus kalau untuk di pertumbuhan batang dan daun. Tapi di buah saya masih punya kesulitan, kok buahnya jarang-jarang gitu. Ya baik Pak, memang untuk teman-teman kami dan terong itu ya pertama kali terong itu kering Pak, daunnya nggak berubah. Ternyata ya kepanasan, Lombok itu panas dia, tapi terong kami menyiram air bekas cucian beras itu kita boleh siramkan karena itu sebagai vitamin juga, sebagai vitamin atau imun buat tanaman. Karena kami berusaha tumbuh tanaman ini menjadi tanaman organik menggunakan leri. Kemudian jika ada putih-putih di daun terongnya, terong itu kadang putih-putihnya kita semprotkan kunyit, diteteskan air, dicairin kunyit yang sudah serbuk itu Pak di toko-toko banyak. Kemudian kita semprot terong. Alhamdulillah sudah memanen terong, bahkan kami setiap hari kemangi dan terong ini suami saya suka. Kebetulan suami juga suka berkebun. Terong besar. Dicoba apa ini tunggu kita monitor. Baik Bu sih, di ini sudah saya klik unmute, menggunakan mikrofonnya. Berita dari Ibu PWA Bali, apa ada beberapa yang punya kendala. Masih anak dari kalau kendala ya kami memang ada kendala waktu itu kantor yang itu darah 25, lalu waktu itu ada gender banyak mati sehingga yang kita dapatkan sudah bulan, yang sekarang yang hasil dari 100 terus lalu dari ya Bu Fatmawati juga bisa berinteraksi. Bu Fatmawati. Bu Fatmawati gimana? Ada pertanyaan lain? Belum, dulu sebentar. Ya bisa ya. Jadi kami dari PWA Bengkulu selama pandemi ini kita juga ikut membagikan paket sembako. Kita bekerja sama dengan gubernur juga, gubernur sempat membantu kemarin 1 ton beras ya, selain dari
Itu kita anggota PWA dan masyarakat yang membuat sampai 1030 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak, sabun mandi, dan masker. Ya. Lalu ada lagi kita melakukan penyuluhan tentang COVID. Biasa kita bekerja sama dengan Pak Agus tadi, ya. Karena Mas Agus kita bekerja sama dengan MDMC, ya, MCC. Terus kita pendampingan bantuan hukum kasus KDRT dan perceraian akibat dampak COVID ini, ya, cukup banyak ibu-ibu. Jadi Posbakum kita bekerja lumayan saat ini. Terus kita penguatan keluarga dan dampak pandemi melalui pengajian lewat daring, ya, itu kerjasama dengan lintas majelis. Terus kita melakukan pelatihan keterampilan bagi anak-anak panti, itu masing-masing majelis dan lembaga kita berganti-ganti melakukan keterampilan terhadap anak panti untuk mengisi hari-hari anak panti. Terus PWA Bengkulu juga menjadi duta masker yang dicanangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu. Hanya ada beberapa ini, ya, kita termasuk menjadi duta masker. Itu ikut aktif menjadi anggota MCC, saya sendiri, Mbak Susi, ada beberapa orang kami bekerja sama dengan Mas Agus tadi, ya. Terus kami juga memberi bantuan honor pada guru-guru TK ABA, ya, yang belum sertifikasi. Itu jumlahnya kemarin ada 425 orang yang sudah kami beri bantuan, dan kita juga bekerja sama dengan Basnas Provinsi Bengkulu, ya. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama pandemi COVID ini. Ya, semoga berkah, ya, apa yang telah kita lakukan. Terima kasih, Mbak Farah. Terima kasih, Bu Rita. Baik, benar-benar sekalian, tidak terasa ini sudah 10.43. Nanti mudah-mudahan jam 11 kita bisa mengakhiri. Baik, kita masih, apakah Bunda-Bunda atau Bapak Ibu peserta ada yang mau bertanya? Mbak Farah? Ya, jika belum ada, ya Bu Susiati, jika belum ada kita lanjutkan tadi. Bu Susiati bisa menambahkan. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Farah tadi, ya. Baik. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan bahwa sosialisasi yang kami lakukan tentang Budi Damber ini tidak hanya virtual ataupun daring, tetapi juga kami lakukan melalui WhatsApp, melalui Facebook, YouTube, dan tulisan-tulisan cerita baik. Selain juga tadi modul, ya, modul hard copy maupun soft copy. Itu yang kami lakukan untuk sosialisasi. Nah, efeknya, akibat baiknya ini banyak dikenal, sehingga di lingkungan sendiri, bapak-bapak PDM itu kita belum audien sama beliau, tapi beliau-beliau yang menghubungi kami, menghubungi kami untuk bertanya, belajar, kemudian juga bagaimana untuk mendapatkan bibit dan makanannya. Ini ternyata sosialisasi tadi berkembang, ya, meluas. Nah, kemudian tentu saja kalau dukungan dari dalam, Bapak PWM, Bapak PDM, kemudian MDMC, MCC, insya Allah mendukung semua, karena setiap kami webinar, kami juga selalu mengundang beliau-beliau. Kemudian yang berikutnya Mbak Farah, tadi yang ditanyakan kerjasama dengan pihak luar. Pihak luar dalam hal ini yang sudah kami lakukan dengan Dinas Pendidikan, makanya tadi kami bekerja sama dengan guru kewirausahaan untuk bisa memberikan sosialisasi terhadap pelajar tadi. Sehingga sampai sekarang sudah ada 70 pelajar yang terdiri dari 14 kelompok. Yang mereka sudah menulis, mereka sudah membuat video, mereka juga mengirimkan foto-fotonya, tetapi belum saatnya panen, karena itu kan periode setelah tahap yang pertama tadi. Kemudian kami juga sudah diskusi dengan ibu-ibu LLHPP bahwa sebentar lagi Ibu Hening, Ibu Hening kami akan mengundang Ibu untuk webinar dengan kami untuk sosialisasi seperti ini. Kerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, kemudian juga Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah seperti itu. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Timur itu mempunyai moto bersama yang sudah kita canangkan periode yang lalu, yaitu bersatu hati
berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Nah, ini sangat nyambung dengan harapan Ibu Ening bahwa program keluarga dan komunitas Lenting ini harus dilakukan dengan gembira. Betul nggak, Bu Ening? Betul. Tidak boleh kaku, tidak boleh terbatas hanya pada lele, hanya pada ember, hanya pada sayur kangkung, tapi sangat meluas dan kami sudah melakukan itu insya Allah. Demikian Mbak Farah, terima kasih. Baik, Bu Susiati, terima kasih luar biasa kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, berikutnya yang belum ini Bu Sumiati dari Jawa Timur. Bunda, mohon bisa diceritakan singkat bagaimana kerjasama Aisyah dengan pihak luar Aisyah, terutama menarik tadi dukungan Ibu Khofifah. Silakan Bunda. Oke, terima kasih. Untuk dukungan dari Food Bank Indonesia itu adalah berupa makanan tambahan atau untuk makanan gizi untuk anak-anak usia dini. Sehingga pada saat tanggal 29 kami mengajukan ke FOI di masing-masing Probolinggo mendapatkan susu sekaligus makanan ringan, juga ada sejumlah 610, kemudian di Kota Probolinggonya mendapat 500, kemudian di Kabupaten Tulungagung sama 450 susu sama roti kaleng. Nah, itu sinergi-sinergi itu harus kita bangun bahwa amal usaha yang ada di Jawa Timur ini banyak, di lingkungan sekolah juga perlu kebutuhan gizi, sehingga harus melakukan sinergi-sinergi yang itu tidak membuat atau menghentikan sebuah manfaat yang lebih besar. Sehingga sinergi-sinergi itu tetap kita jalin. Kemudian kerjasama yang dari pihak luar lagi, itu kita kerjasama dengan BPDAS. Daerah aliran sungai yang di mana BPDAS itu sudah bekerja sama mulai LHPP Jawa Timur di SK oleh pimpinan pusat, sehingga kita melakukan komunikasi sekaligus kita ke sana untuk melakukan kegiatan itu adalah pengaksesan untuk 38 kabupaten kota yang ingin melakukan ataupun akses bibit. Terutama tadi yang saya sebutkan Tulungagung sudah mengakses ada 1.200 bibit yang sudah ditanam di Tulungagung untuk mengurangi risiko bencana di hutan. Kemudian yang dilakukan juga adalah sinergi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur tentang kelembagaan di internal atau guru-guru Aisyah tentang bagaimana mitigasi bencana atau mengetahui bencana awal sehingga bisa memberikan edukasi di sekolahan-sekolahan untuk Ikatan Guru Bustanul Atfar yang ada di Jawa Timur. Sehingga pada saat pandemi seperti ini sinergi itu tetap kita lakukan. Begitu juga dengan sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada 7 MOU yang memang dilakukan baik itu dari sisi ekonomi, sosial, kemudian kesehatan, itu kita bersinergi. Pemberdayaan perempuan dan anak, itu kita bersinergi dan sinergi itu ada dokumennya. Sehingga kita ada kegiatan itu masih bisa saling menutupi celah-celah ataupun lubang-lubang yang mestinya itu tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu terus dilakukan oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, teman-teman LHPP, dan sekaligus ibu-ibu pimpinan daerah yang ada di Jawa Timur. Kami tetap kompak. Bahkan kami di terakhir untuk pembagian masker untuk 100.000 masker itu sebenarnya di 38 kabupaten ada yang up, ada yang low, kemudian ada yang middle. Itu terakhir untuk rapat hari ini, pelaporan terakhir untuk kegiatan tetap bermasker. Jawa Timur, Aisyah tetap bermasker, masker melindungiku, maskerku melindungimu. Kita semua saling melindungi. Terima kasih Bu Ati dari Jawa Timur. Tak terasa sekali kita sudah di penghujung acara, bunda-bunda sekalian. Terima kasih untuk partisipasi bunda-bunda sekalian yang sudah bertanya. Nah, ini kita masuk ke sesi penutup. Kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita yang luar biasa. Terutama mohon nanti bisa bagaimana peran penting perempuan ini untuk bisa ikut berdiskusi dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui Jatim
Jatim, Kaltim, Bengkulu, dan nanti Bunda Ning Parlan di akhir. Silakan Bu Arti dalam upaya pengurangan risiko bencana terutama. Baiklah, terima kasih. Di closing ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjalankan program 3R, ya. Sampah hanyalah sampah, tak bermakna ketika sampah tidak dikelola dengan bijaksana. Sehingga kita sebagai ibu usia lenting yang survive, yang fleksibel, luas, mari kita bersama-sama untuk pilah sampah dari rumah kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri, mulai sekarang. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Dengan kelentingan ini kita bisa mengurangi resiko go green. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arti dari Bali. Ya, baik, kita setelah dari daerah timur agak ke barat ke Jawa Timur. Bu Arti, silakan Bunda closing statement. Oke, terima kasih. Kita tetap melakukan bahwa perempuan harus bersuara. Jihad digital harus kita masifkan. Sebagai perempuan tidak hanya tetapi perempuan punya arti. Artinya bagaimana perempuan di semua lini ketukan hati untuk langkah generasi yang akan datang. Tetap melakukan protokol COVID, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Terima kasih semuanya dan terima kasih inspirasinya Jihad Digital 16 kabupaten kota wilayah Aisyah Jawa Timur, luar biasa semua. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih Bu Ati. Baik, selanjutnya Bu Susiati dari PWA Kalimantan Timur. Terima kasih Mbak Farah untuk yang ketiga kalinya memberi kesempatan. Ibu-ibu semua, juga bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu adalah tiang negara. Oleh karena itu maka kita maksimalkan, kita berupaya, kita sendiri yang wanita itu harus tangguh dulu. Ketika kita sudah tangguh, kita akan membina keluarga kita, mendampingi suami tercinta. Terima kasih suamiku. Lupa menyebut pada di samping saya. Suami saya yang sangat setia mendukung program Kalimantan Timur. Kemudian ibu-ibu, saat ini semua orang adalah jenuh, khawatir, was-was, bosan, dan sebagainya. Marilah kita sebagai wanita yang tangguh ini menghibur keluarga kita, menghibur putra-putri kita, menghibur tetangga kita, dan menghibur masyarakat dengan kita berbuat sesuatu. Kalau Kalimantan Timur program kita sekarang ada Budik Damber, memelihara ikan dalam ember dan menanam sayuran yang hasilnya tidak dinikmati diri sendiri, tetapi juga dinikmati kepada warga sekitar kita. Ilmunya juga tidak untuk diri, sangat luas. Kepada Aisyah Kalimantan Timur, kepada seluruh PDA Kalimantan Timur, marilah kita satukan, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Insya Allah tangguh. Terima kasih Mbak Farah. Amin, terima kasih Bunda. Baik, berikutnya Bengkulu, PWA Bengkulu, Bu Rita. Kami persilahkan Bunda. Ini masih di mute lagi, ini sudah saya klik mute. Nah, sudah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon agak keras suaranya Bunda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Ini kayaknya ada yang Terima kasih ya Mbak Sarah. Ini kalau kita dari Bengkulu, mari kita sama-sama membimbing, membina kader-kader kita untuk tetap produktif di masa pandemi ini. Ya, kita tetap belajar dengan baik dengan daring. Dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, jangan hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kita Aisyah, kita ibu-ibu Aisyah yang dapat membimbing mereka, membina mereka, sehingga mereka nantinya mendapatkan masa depan yang cerah. Harapan kita semua, mereka lah yang akan melanjutkan kita nantinya. Semoga terlaksana dengan baik, insya Allah. Terima kasih Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bu Rita dari Bengkulu. Nah, ini yang terakhir, persilahkan Bunda Ning Parlan, Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLPB Pimpinan Pusat Aisyah. Bunda Ning, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda masih mute Bunda mikrofonnya.
Bunda, sudah saya ask to unmute. Oke. Oke, Terima kasih Mbak Farah, bunda-bunda yang kami hormati dan kami cintai, peserta dari pertemuan pagi hari ini, juga bapak-bapak tentunya. Saya ingin menutup pertama adalah kalau kita mendengarkan sharing dari 4 wilayah, ini menunjukkan bahwa perempuan memang sangat peka terhadap segala hal di sekitar kita. Kalau kita bekerja untuk pengurangan risiko bencana, maka kepekaan sosial dan kepekaan sebagai individu itu menjadi sangat penting. Kalau kita mikirin hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang kecil kelihatannya tidak terlihat, padahal itu sebenarnya bisa membuat kegiatan itu menjadi sangat baik atau justru ya. Halo. Halo Bunda, Ning terpencet mute di layarnya. Halo Bunda Ning. Bunda? Bunda Ning suaranya belum muncul. Halo Bunda Ning. Suaranya belum masuk. Ini sudah saya ask to unmute. Oke. Ya, nah, oke. Sudah masuk. Oke, yang pertama bahwa hal-hal yang sangat spesial itu muncul dari perempuan. Oleh karena itu, di dalam pengurangan risiko bencana, letakkanlah perempuan menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena perempuan akan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan oleh orang lain. Lihat, dari ujung sampai ujung, 4 sharing yang kita dengarkan, mereka memikirkan kelompok rentan dari panti asuhan, mereka memikirkan bagaimana membahagiakan keluarga, mereka memikirkan bagaimana menolong tetangganya, mereka dari subuh sampai pagi mereka berinteraksi untuk saling sharing pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, energi atau hal yang baik, meskipun itu kecil, itu akan menular kepada orang lain. Jadi energi positif itu adalah sesuatu yang menular. Kalau kita sebagai perempuan menyampaikan sesuatu yang tidak baik, itu juga akan menular kepada yang lain. Sehingga sampaikanlah hal yang atau kebaikan ini kepada orang lain dengan baik. Mungkin itu, dan yang terakhir adalah jangan lupa perempuan untuk terus berbuat baik kepada kita semua dan membangun kepentingan keluarga dan komunitas. Itu, terima kasih Mbak Farah atas waktunya, dan saya kembalikan kepada Mbak Farah sepenuhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ning. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tadi mungkin banyak poin-poin insight menarik dari bunda-bunda narasumber yang sudah disampaikan ke kita, bagaimana membangun kepentingan keluarga dan komunitas. Ada yang melalui pengelolaan sampah komposter, ada yang melalui pemanfaatan lahan pekarangan di TK atau di Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah, ada juga yang budidaya dalam ember, menggerakkan seluruh PDA di wilayahnya. Kemudian ada juga yang membangkitkan atau meningkatkan keterampilan wirausaha kepada anak-anak panti asuhan melalui budidaya ternak burung puyuh. Kemudian tadi yang terakhir dari Bunda Ning Parlan memberi pesan untuk kita semua, mari kita sampaikan energi baik itu meskipun kecil, mudah-mudahan itu akan sangat membawa manfaat yang besar. Nah, kebaikan itu juga penting untuk disampaikan dengan cara yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami, dari host, menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan full, nanti bisa menonton ulang live streamingnya di YouTube channel Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Ini juga tadi Bunda Hening di kolom chat sudah mempromosikan kami di LLHPB, kami ada media sosial, Bunda-Bunda bisa mengunjungi fanpage kami di bit.ly fanpage LLHPB PPA. Nanti bisa di-searching juga ya bagi yang pengguna Facebook di Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah. Instagramnya di @LLHPB
LHBPP Aisyah. Bunda yang aktif di Instagram nanti bisa di-mention atau di-tag juga ke sana. Kemudian untuk YouTube-nya di LLHBP Aisyah Indonesia. Kami setiap 2 minggu sekali nanti akan ada pengajian lingkungan untuk Bunda-Bunda Aisyah, nanti akan kita diseminasikan melalui teman-teman tim media pimpinan pusat Aisyah. Baik, dari kami cukup sekian Bunda-Bunda, terima kasih. Apakah kita perlu berfoto lagi ini? Berfoto lagi. Baik, ini untuk yang masih bertahan luar biasa, ada berjumlah 85 orang. Kita akan foto lagi Bunda-Bunda untuk nanti bisa diposting di media sosialnya dan di-tag ke medsos kami. Sudah siap Bunda-Bunda? Silahkan bisa dinyalakan videonya. Bagi yang belum menyalakan video, masih kami tunggu. Untuk Mas Afgan, Mbak Eka, teman-teman panitia yang ada di kantor MCCC bisa membantu screenshot juga ya. Baik, sudah siap Bunda-Bunda? Wah, ini masih seger, masih bersemangat. Baik, Bunda-Bunda juga bisa mengambil dari layar kamera HP atau laptopnya ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Sebentar. Baik, berikutnya ini ada 4 slide ya. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, sip. Saya simpan dulu. Berikutnya slide ketiga. Slide ketiga kosong, ini diambil apa enggak gambarnya? Kosong semua, ada apa? Saya screenshot dulu. Slide ketiga belum menampakkan videonya. Slide keempat saya screenshot. Oke. Baik, Bunda-Bunda sekalian, kami akan ada ngaji lingkungan nanti hari Ahad sore, biasanya tanggal 25 nanti ada ngaji lingkungan setiap Ahad sore. Bunda-Bunda bisa saksikan di YouTube channel LHBP Aisyah Indonesia. Terima kasih dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam wabarakatuh. Terima kasih MC Tri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh. Negoro Mato. Luar biasa Bunda-Bunda Aisyah. Gabung untuk seluruh wilayah ya. Timur. Wilayah lainnya juga hadir. Ya. Terima kasih Bapak yang sudah hadir juga. Ini ada Pak Eka, ada Pak Agus. Oke. Baik. Ayo kita pamit. Ya. Azan menunggu. Ya. Wita azan menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Perempuan hebat dan luar biasa. Luar biasa.